Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasro Joy Sedina dari kelas manajemen 22A NPM 2241101. Di sini saya ingin menjelaskan data, populasi, sampel, dan penyajian data. Apa itu data? Data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Data di sini didapatkan melalui sebuah proses. Adapun pengertian lain dari data yaitu sebagai suatu kumpulan keterangan atau deskripsi dasar yang berasal dari objek atau kejadian. Apa itu populasi? Populasi adalah sekelompok kumpulan benda, individu, lembaga, benda yang mempunyai kesamaan ciri-ciri tertentu. Populasi dapat berupa orang, hewan, benda, tumbuhan, peristiwa, gejala, atau nilai ujian sebagai sumber data yang mempunyai ciri-ciri tertentu dalam suatu penelitian yang dilakukan. Populasi juga dapat dijelaskan sebagai suatu kumpulan individu secara umum atau umum yang mempunyai ciri-ciri cenderung sama. Populasi mempunyai kriteria yang memenuhi syarat untuk digunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Apa itu sampel? Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk diambil sebagai objek dalam suatu penelitian. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Oleh karena itu, peneliti baru bisa menentukan sampel setelah mengetahui populasi, ukuran, dan keragaman sampel menjadi penentu baik tidaknya sampel yang diambil. Terdapat dua cara pengambilan sampel, yaitu secara acak dan tidak acak. Pengambilan acak sederhana mengatasi bias yang muncul dan pemilihan anggota sampel dan memiliki kemampuan menghitung standar error. Sedangkan pengambilan acak sistematis merupakan sistem pengambilan sampel yang dibagi menurut lapisan-lapisan tertentu yang masing-masing lapisan memiliki jumlah yang sama. Apa itu penyajian data? Penyajian data adalah kegiatan menampilkan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami lalu tabel, grafik, atau diagram dan bentuk lainnya. Untuk menunjukkan hubungan perbandingan pola, kecenderungan maupun pencilan dalam data. Dalam kegiatan penelitian, penyajian data termasuk dalam satu kegiatan dalam pelaporan penelitian dilakukan untuk memperlihatkan data dan informasi yang dikumpulkan beserta hasil penelitiannya. Penyajian data sangat berkaitan dengan sistematika, terutama statistika deskriptif. Dalam statistika, menyajikan data statistik diartikan sebagai suatu bentuk penataan dan statistik agar dapat statistik lebih mudah dibaca dan dipahami. Manfaat dan fungsi data. Data yang kamu temukan sekarang ini pasti mempunyai berbagai fungsi dan manfaat masing-masing. Apabila ditinjau secara umum, di bawah ini beberapa manfaat dan fungsi data yang bisa kamu dapatkan. 1. Sebagai suatu acuan kegiatan. 2. Sebagian dasar perencanaan. 3. Dasar untuk membuat keputusan. Dan 4. Sebagai bahan untuk evaluasi. Dalam hal itu, data berperan sebagai suatu bahan untuk mengevaluasi dari hasil kerja ataupun kegiatan yang sudah dilakukan oleh sebuah lembaga dan organisasi tertentu. Karakter populasi dalam lingkup statistik. Karakteristik dari populasi yang ada dalam ruang lingkup statistik adalah mengenai kepadatan dan juga ukuran dari besaran populasi itu sendiri, yang termasuk di dalamnya ada beragam variabel atau parameter utama yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kematian dan juga kelahiran. Karakteristik dalam lingkup statistik sendiri merupakan sebaran yang ada populasi dan juga dapat dipengaruhi oleh adanya sebaran dari beberapa objek tertentu. Dipengaruhi juga iklim dan cuaca, struktur dan juga umur dari objek yang tersebut. Berikut adalah ciri-ciri dari adanya sekumpulan individu yang membangun populasi dalam lingkup statistik. 1. Ciri pertama adalah ketika kepadatan atau juga ukuran dari besaran populasi masuk menjadi parameter utama dari populasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor polusi, antara lain kelahiran dan juga kematian. Adanya sebarannya, tentunya populasi sangat dipengaruhi oleh adanya sebaran dari suatu objek tertentu, kemudian juga kondisi iklim, kondisi cuaca, kondisi struktur, dan umum dari objek tersebut. Ketiga, dipengaruhi oleh adanya komposisi genetik. 5. Adanya dispersi atau disebut juga dengan sebaran, tetapi yang beberapa dari sebaran ini adalah sebaran ini merupakan sebaran individu terhadap intrapopulasi. Manfaat sampel. Berikut ini adalah beberapa manfaat atau kegunaan pengambilan sampel, diantaranya 1. Menghemat biaya, tenaga, dan waktu peneliti.
2. Perolehan data akan menjadi lebih cepat karena cukup beberapa sampel yang diteliti, waktu yang digunakan pun relatif sebentar. 3. Hasil gambaran perwakilan dari seluruh populasi. 4. Menentukan presisi atau ketepatan yang ditentukan oleh perbedaan hasil yang diperoleh. 5. Cara penggunaannya cenderung lebih sederhana sehingga mudah untuk dilaksanakan. 6. Memberikan informasi yang banyak dengan biaya yang rendah. Kesimpulannya, populasi dan sampel adalah istilah yang berbeda. Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian, sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang mewakili seluruh populasi yang diteliti. Sampel digunakan jika penelitian mencakup populasi yang besar tidak memungkinkan untuk mempelajari seluruh populasi. Terdapat 2 karakteristik sampel, yaitu akurasi dan presisi. Akurasi artinya sejauh mana sampel didapatkan tanpa ada bias. Penyajian data merupakan kegiatan penyusunan informasi sehingga menghasilkan kesimpulan. Statistika deskriptif dapat mengubah data dalam 3 macam ukuran, yaitu ukuran, pemusatan data, medan, modus, dan lain-lain. Ukuran penyebaran data, yaitu ada varian, standar deviasi, range, jangkauan antar kuartil, dan lain-lain. Dan ukuran bentuk data, histogram, serta pie chart. Kesimpulan data adalah hasil akhir dari analisis data yang dilakukan. Kesimpulan ini dapat jawaban dari pertanyaan penelitian, hipotesis yang diajukan. Penyajian data, statistika inferensia berperan dalam proses analisa dan penarikan kesimpulan. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.